Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kebahagiaan setiap harinya, amin. Di video kali ini saya tidak ada niat pamer sama sekali, murni hanya ingin mengabadikan momen-momen ini dan insya Allah suatu saat mungkin bisa jadi kenang-kenangan untuk anak-anak gitu kan, dan mudah-mudahan juga ada sisi baiknya untuk teman-teman semuanya. Jadi saya ingin share kegiatan sehari-hari ya teman-teman, seputar dapur, seputar rumah dan rapi-rapi. Pokoknya apa yang saya lakukan ini adalah real setiap harinya saya lakukan. Buat teman-teman yang sudah ngeklik video ini, saya ucapkan terima kasih. Nah, diawali kegiatan pagi itu adalah bikin sarapan. Cuma tadi nggak sempat record ya teman-teman karena repot banget. Apalagi suami kan berangkatnya agak gelap gitu, jam 6 udah siap berangkat, sehingga untuk bikin sarapannya itu sekitar jam 5 atau setengah 6-an gitu teman-teman. Kadang pengen videonya dari pas bangun gitu, tapi ya itulah terkendala sama persiapan yang super sibuk gitu ya. Jadi bisa nge-share-nya di jam-jam tujuan gitu teman-teman. Nah, ini saya lagi cuci piring, cuci wadah-wadah sisa dari masak sarapan tadi. Ya, selain dari bekas sarapan, ada sisa bekas malam ya teman-teman. Terkadang kalau misalnya udah kecapean sampai lupa gitu nggak nyuci piring dulu, langsung aja tidur. Tapi terkadang juga kalau lagi sempet atau nggak capek-capek banget, saya biasanya rapi-rapi dulu di dapur sebelum tidur. Nah, lanjut setelah cuci piring, saya mau bikin sarapan untuk Alia. Hari ini Alia sekolah dan sekolahnya itu kan jam 9 masuknya ya teman-teman. Jadi memang agak santai gitu, makanya bikin sarapannya agak siangan dikit. Nah, saya mau bikin nasi gongseng kesukaan dia, bukan nasi goreng ya teman-teman, tapi nasi gongseng. Jadi Alia itu nggak suka macem-macem kalau bikin nasi goreng. Kalau saya sukanya kan pakai kecap, pakai sawi, pakai segala macam gitu, bumbu-bumbu, bawang putih atau segala macam. Alia itu nggak suka. Pokoknya dia pengen nasi gongsengnya itu pakai telur, pakai garam sama penyedap, udah itu aja. Kalau misalnya kita tambahin bawang merah, bawang putih, dia tahu gitu, bahkan nggak mau makan sama sekali. Jadi saya di sini bukan nge-share resep nasi goreng spesial ya teman-teman, cuma nge-share apa ya, caranya Alia aja gitu buat makan buat sarapan. Nah, ini udah selesai, nampak pucat ya teman-teman, dan rasanya juga ya biasa aja gitu. Ini saya udah belanja sayur mayur tadi tuh, langsung nganter Alia setelah selesai sarapan, lalu saya antar ke sekolah. Pulang dari sekolah saya bablas ke pasar karena memang jaraknya juga tidak terlalu jauh. Kemudian saya belanja sayur mayur untuk stok 1 minggu mudah-mudahan. Ini belanjanya saya cicil ya teman-teman. Kemarin belinya itu protein aja, karena kan saya bawanya motor. Terus kalau misalnya sekaligus protein, lauk pauk gitu sama sayuran kayaknya udah penuh gitu teman-teman cantolannya. Jadi saya jadikan 2 kali aja. Untuk ayam kemarin saya beli sama telur sama ikan bandeng juga. Nah, untuk hari ini saya belanja sayur mayur aja. Alhamdulillah. Nah, ini untuk sawinya dulu ya teman-teman. Setelah belanja, lalu mau dipotong-potong atau ya dirajang-rajang gitu. Tapi saya nggak cuci ya teman-teman, langsung aja. Dan ini saya pilihin bagian daun-daun yang tuanya gitu, karena kalau nggak dipilihin kayak gini tuh suka kepotong-potong dan kemasak, rasanya tuh nggak enak sih menurut saya. Jadi saya pilihin aja yang muda-mudanya dan yang tuanya saya buang. Nah, ini tuh biasa saya potong-potong seperti ini dan saya masukkan ke toples atau ke kontainer box gitu ya untuk khusus sayur. Tapi saya lapisi dengan kertas biar warnanya itu tetap seger dan nanti dicucinya pas mau dimasak. Kalau misalnya dicuci dulu itu suka
apa ya, ngendap airnya dan cepet busuk gitu teman-teman. Jadi saya mah langsung aja gini kering-kering dimasukkan. Nah karena spesnya masih ada, saya mau tambahin dedaunan ya, dedaunan. Maksudnya sayur gitu ya, sayur-sayur yang berdaun saya masukkan untuk si selada ini. Seladanya saya beli satu aja. Nah seladanya ini murah meriah teman-teman, di tempat saya masih dapat harga 3 ribuan sebonggol kayak gini. Lumayan kan, bisa untuk ngelalap gitu ya kalau makan. Rasanya itu enak banget, bikin sambal terasi, dicoel, terus ada ikan. Alhamdulillah saya tuh suka banget ya kalau makan pakai lalapan tanpa kuah gitu tuh, aduh, bikin nambah nasi terus teman-teman. Oke, selanjutnya saya mau menyiangin bayam. Bayam di tempat saya masih dengan harga 5.000 3 ikat. Tapi kalau di langganan saya di pasar yang tahu Tambun Selatan tinggalnya ya, yang tinggalnya di Tambun Selatan pasti tahu pasar Inkopol. Nah, di pasar Inkopol itu ada di dekat tukang kue-kue tradisional itu ada tukang bayam sama kangkung ya. Nasi bayamnya itu kalau beli 5.000 dikasihnya 4 ikat teman-teman, dan untuk kangkungnya 1.000-an. Masya Allah ya, pokoknya murah meriah banget ya teman-teman. Nah ini saya pilihin yang muda-mudanya, walaupun agak lama sih milihin bayam karena kan bayam kan kecil-kecil ya, jadi dipilih yang muda-mudanya itu lama banget. Tapi ini tuh justru yang bikin cepat masak gitu nanti ya. Maksudnya tuh masaknya tuh cepet. Ketika kita masak bayam nggak usah milihin lagi, jadi dari sekarang repot-repot 1 hari, tapi saat kita masak udah langsung tinggal bres gitu teman-teman. Gimana, sama nggak seperti saya kalau misalnya pulang belanja disiangin kayak gini? Kangkung juga sama ya teman-teman, saya buangi yang tuanya, terus saya potong-potongin bagian yang mudanya, dan semua nggak ada yang dicuci. Untuk sayur mayur langsung aja dimasukkan ke toples. Nah untuk kangkung ini saya belahin dulu ya teman-teman, karena suka ada binatang-binatang yang nggak tahu deh apa tuh namanya, suka ada deh pokoknya binatang di dalam kangkung. Terus saya juga suka lihat gitu di YouTube ada binatang kecil yang kemakan, terus kemakan ke perut gitu. Ih ngeri banget jadinya. Saya jadi parno gitu teman-teman, suka dipotongin aja. Berikutnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman sebelum jemput Alia, biar tenang gitu, karena kan kita nggak tahu apakah nanti mau mati lampu. Pokoknya intinya kalau udah punya nasi rasanya itu tenang gitu. Ada yang sama nggak teman-teman? Jadi nanti aku pulang nasi udah matang, tinggal tumis-tumis aja, yang simpel-simpel aja kita masaknya teman-teman, karena kan sayur mayurnya udah ada, proteinnya juga udah ada, tinggal kita masak. Nah ini aku udah selesai jemput Alia. Selanjutnya aku mau buat meal plan seperti biasa ya teman-teman, tapi jarang aku publish untuk meal plan aku karena sebagian pada protes gitu kan. Mungkin meal plan aku tuh aneh karena sangat irit dan hemat. Teman-teman jangan menyamakan dengan keadaan teman-teman ya, karena kan kita berbeda, secara kebutuhannya juga berbeda dan seleranya juga pasti berbeda. Jadi di sini aku hanya share untuk kebutuhan aku aja dan selera aku sendiri aja gitu ya teman-teman. Di antara teman-teman mungkin ada yang nggak suka ini dan itu terlalu sedikit atau terlalu banyak, ya itu mah disesuaikan aja sama kondisi masing-masing. Nah yang pertama aku tuh kalau mau membuat meal plan itu setelah belanja ya teman-teman, ya beda-beda mungkin ya, ada juga bikin meal plan dulu baru belanja, tapi ada juga yang belanja dulu baru bikin meal plan, jadi biar ketahuan sayur apa aja nih yang ada di rumah gitu. Nah ini aku lagi menuliskan apa-apa yang aku beli tadi, berikut harganya juga. Nah ini secara globalnya ya teman-teman, jadi aku tuh tadi belanja sesim, kubis, kangkung, buncis, wortel, tomat, ayam. Protein itu ada tempe, telur, dan tempe, telur, dan dada ayam. Terus untuk bumbu-bumbunya ada cabai, ada daun bawang, terus ada palawija,
dan aku bayar parkir juga 2.000. Akhirnya total dari belanjaan aku seluruhnya 155.000 berikut protein yang kemarin ya teman-teman. Nah ini minus 5.000 yang anggarannya cuma 150.000 tapi belanjanya 155.000. Di sini aku mencatat secara lengkap ya teman-teman, fungsinya untuk fungsinya dicatat supaya bisa tahu gitu kita gimana cara mengelola keuangan kita, benar atau tidak gitu teman-teman. Nah untuk meal plan-nya sendiri ini aku sesuaikan dengan sayur mayur dan lauk yang ada yang udah aku beli tadi. Secara garis besar di sini aku hanya menuliskan 1 kali masak aja, sedangkan untuk pagi dan malamnya itu aku nggak tulis ya teman-teman. Karena kalau pagi biasanya nasi goreng, kalau malam ya sisa makan siang kayak gitu atau makan mie. Kayak gitu aja sih. Jadi di sini aku nggak jelasin secara detail, disesuaikan aja dengan sayur yang ada. Beberapa kali aku bikin meal plan di Instagram tapi ya gitu, banyak yang protes gitu kayak nggak realita gitu kan. Tapi di sini gimana ya, kalau aku kan memang kondisinya aku berdua sama anak kecil, sedangkan suami kan makannya memang di luar gitu. Jadi disesuaikan aja sama kondisi masing-masing ya teman-teman kalau mau bikin meal plan. Ada sedihnya juga sih teman-teman diprotes oleh netizen gitu ya, katanya kurang realita gitu kan, nggak mungkin itu harga segitu, nggak mungkin harga segini. Gimana ya kalau aku jawab, kalau aku balas juga percuma kan, mereka juga nggak mau tahu urusanku atau keadaanku, makanya mereka begitu langsung menghakimi berarti mereka nggak mau tahu yang sebenarnya seperti apa. Kan bisa ya bertanya dulu gitu kan. Di tempat aku memang masih bisa ngeteng dan aku kondisinya sendiri ya, dewasa di rumah untuk makan gitu ya, dan anakku Alia paling suami makannya sarapan aja gitu dan makan malam. Kan itu juga sangat mengurangi banget gitu kan pengeluaran. Jadi aku tuh 150.000 seminggu ya cukup, walaupun memang tidak tidak mewah-mewah ya cukup lah gitu. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan suka ada kalanya minus juga sih teman-teman. Jadi yang minusnya itu aku ambil dari dana darurat. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan ya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.